program bagaimana mensejahterakan para nelayan kita, yaitu memperbaiki sarana produksi. Jadi memperbaiki sarana produksi diantaranya adalah bagaimana ada cold storage di wilayah di kampungnya itu, ada pabrik es di kampungnya itu, lalu ada dermaga yang baik di kampungnya itu, ada tempat kulineri yang bisa digunakan untuk para masyarakat nelayan di situ, ya. Lalu ada bengkel kapal apabila ada kerusakan kapal dan seterusnya. Ini adalah sarana prasarana produksi agar masyarakat nelayan daerah itu betul-betul bisa meningkat. Nah, ini bisa sukses kita bangun secara bersama apabila para kepala dinas, Bapak Ibu kepala dinas di daerah betul-betul bisa melihat di sektor pesisir yang isinya adalah para nelayan yang menggantungkan hidupnya ke laut, ini sarana prasarananya kita persiapkan dengan baik. Selanjutnya yang berikutnya juga termasuk alat produksi, yaitu kapal. Mereka nanti kita bisa kelompok-kelompokkan, lalu kemudian kita bisa berikan bantuan kapal. Yang dimaksud dengan bantuan dan penyediaan sarana bukan berarti dengan gratis. Kalau gratis nanti tidak ada yang mengelola dengan baik. Kita ajak para nelayan kita itu adalah nelayan produktif yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita bisa berikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas itu. Jadi ada gudang beku, lalu ada bengkel nelayan, ada SPBN, ya, ada SPBU untuk bahan bakar dan seterusnya. Ini sebagai satu contoh yang ada di Biak, dulu namanya Kampung Nelayan Modern, yang sekarang akan kita rubah. Di tahun ini kita akan membangun 100 titik kampung nelayan. Lalu nanti tahun depan 500, tahun depannya 500, jadi 1100 kurang lebih kampung nelayan. Yang kita berharap nanti ini akan meningkatkan nilai tukar nelayan kita, meningkat dari 104 bisa menjadi 200% insya Allah. Selain kampung nelayan, juga nanti kita namakan nanti kampung nelayan merah putih, nanti juga akan ada kampung budidaya. Jadi Bapak Ibu kepala dinas kalau tidak memiliki pesisir tetapi punya potensi budidaya perikanan yang bisa dikembangkan, tentu selalu saya katakan scalability, karena kita dikunci dengan hilirisasi atau mendukung hilirisasi kelautan perikanan. Jadi kalau kita bicara hilirisasi ada 3 hal tadi yang saya sampaikan, kuantitasnya harus memadai, kualitasnya harus baik, ya, kuantitasnya besar, kualitasnya baik, dan delivery time-nya juga tepat waktu. Ini yang menjadi penting. Jadi artinya budidayanya kalau 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali, setiap bulan itulah betul-betul panen bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh industri berikutnya dengan kualitas yang sudah ditentukan. Nah, ini tidak mudah untuk menuju ke sana. Kalau kata-katanya sangat mudah, tapi implementasinya tidak mudah. Tapi kita akan lakukan itu semua, sehingga kalau di laut mau menangkap ikan di laut, maka sarana prasarana di pinggirannya atau di daratnya itu disediakan, ya, didesain. Lalu kemudian kapal tangkapnya juga disediakan atau disiapkan. Tapi tentu tidak gratis, ya. Jangan lupa ini semua yang kita bangun tidak gratis, harus ada proses pengembalian. Kenapa? Supaya dengan modal 1.100 itu seluruh kampung nelayan yang menurut catatan ada 12.000 kampung itu bisa dibangun dalam kurun-kurun waktu yang akan datang. Jadi dengan demikian maka seluruh produksinya fresh, kualitasnya baik, dan kemudian off-takernya atau pembelinya pun pemerintah juga menggalang industriawan untuk kemudian masuk dan mengumpulkan atau mengkolek itu semua dengan baik. Ini adalah satu contoh.